Selamat pagi anak-anak. Gimana hari ini kabarnya? Baik? Baik. Sudah semangat untuk belajar? Sudah. Itu yang cowok-cowok semangat banget. Yang cewek-cewek juga harus semangat, udah pada cantik dan ganteng-ganteng. Jadi harus semangat untuk belajarnya, oke? Oke, jadi sebelum kita mulai belajar, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Agar apa? Agar proses belajar kita berjalan dengan lancar dan semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jadi hari ini udah ada yang tahu materi kita apa? Oh belum. Kompak banget ngomong belumnya ya. Oke, hari ini Ibu akan membahas tentang wudhu. Bukan hanya wudhu, tapi pengertian wudhu, tata cara wudhu, hal apa saja yang membatalkan wudhu. Jadi, didengarkan baik-baik dengan seksama agar semuanya paham. Ibu juga masih belajar, jadi kita sama-sama belajar ya. Jadi, mohon diperhatikan. Oke. Jadi kita bahas tentang wudhu. Wudhu itu apa sih? Apa sih pengertian wudhu? Lalu bagaimana tata caranya yang benar menurut tuntunan Rasulullah SAW? Kita bahas di pelajaran hari ini di pagi yang sangat cerah ini, oke? Ya kita absen dulu ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita absen dulu, oke? Oke, udah hadir semua. Ini nggak ada yang izin ya, nggak ada yang izin. Ini kayaknya semangat banget nih pelajarannya Bu. Semangat ya. Oke, materi kita hari ini adalah tentang wudhu. Kita bahas pengertian wudhu. Wudhu itu apa sih Bu? Wudhu itu adalah perbuatan membersihkan anggota tubuh tertentu dengan air suci untuk menghilangkan hadas kecil. Itu merupakan sebagian syarat sahnya dari ibadah, terutama sholat. Jadi kalau kita mau sholat itu harus berwudu terlebih dahulu, baru melaksanakan sholat. Mau baca Quran berwudu dulu. Jadi seperti itu ya, agar kita ya suci gitu kan. Kan itu merupakan salah satu syarat sahnya gitu kan, melakukan ibadah terutama sholat. Nah, dasar hukum wudhu itu terdapat dalam Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai dengan siku-siku, dan usaplah kepalamu serta basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran surah Al-Maidah ayat 6. Loh, dasar hukum wudhu saja sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi sudah terbukti ya. Setelah itu coba di sini ada yang sudah tahu apa belum tata cara berwudhu yang benar? Kita kan biasanya wudhu-wudhu aja nih, kita nggak tahu tata caranya gimana. Gimana ya Bu tata caranya? Mau wajah dulu atau tangan dulu ya Bu? Kan kita nggak tahu. Ayo, yang baik dan benar coba siapa? Coba Ibu tunjuk aja. Coba Misal dari tadi kayaknya memperhatikan banget nih. Semuanya juga memperhatikan, tapi Ibu lebih fokus sama Misal ya kayaknya. Coba Misal, bagaimana tata cara wudhu yang biasanya kamu lakukan? Coba kamu praktekkan aja. Oke. Coba dilihatin ya teman-teman, dilihat baik-baik biar semuanya paham ya. Oke, kasih aplaus untuk Misal. Good job. Oke. Jadi semuanya ini termasuk udah paham semua lah bagaimana cara wudhu. Mungkin dari SD, mungkin dari PAUD, mungkin sudah diajarkan tata cara berwudhu. Jadi ketika masuk SMP sudah paham tentang berwudhu. Jadi gak apa-apa, Ibu bakal jelasin lagi lebih rinci biar kalian itu lebih paham, lebih mengerti. Nah,
Jadi pasti di sini banyak bertanya-tanya, gimana sih Bu tata cara berwudu yang benar, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jadi Ibu jelaskan, jadi mohon diperhatikan agar semuanya paham. Yang pertama adalah niat wudu dalam hati, yaitu niatnya saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Nah setelah itu sambil mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali, lalu setelah itu berkumur sebanyak 3 kali dan menghirup air dari hidung, terus dikeluarkannya sebanyak 3 kali juga. Jadi kita hirup airnya, habis itu kita buang lagi gitu sampai 3 kali. Setelah itu membasuh wajah sebanyak 3 kali juga, mulai dari batas sini sampai dengan sini. Jadi gini. Nah gitu ya, seperti ini ya. Setelah itu membasuh kedua tangan sampai dengan siku-siku dari kanan sampai kiri itu sebanyak 3 kali. Setelah itu mengusap sebagian rambut atau seluruhnya seperti ini. Nah seperti itu. Oke, good job. Setelah itu mengusap kedua telinga dari bagian luar ke dalam sebanyak 3 kali. Setelah itu membasuh kaki sampai dengan mata kaki dari yang kanan sampai hingga kiri. Setelah itu membaca doa setelah berwudu. Di sini ada yang belum hafal doa setelah berwudu? Sudah hafal semua? Bagus banget, tepuk tangan. Coba Ibu tes kalau memang sudah hafal semua. Coba Ibu tes. Coba Febri, kayaknya dari tadi diem aja, tidak memperhatikan Ibu. Coba Febri, bacakan doa setelah berwudu. Coba bacakan biar temennya semuanya pada tahu. Nih coba bacakan. Coba teman-temannya diam dulu ya, perhatiin dulu. Febri mau membaca doa setelah berwudu. Silakan Febri. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi itu doa setelah berwudu. Jadi setelah doa berwudu ini tadi kan Ibu udah bilang tuh, kalau misalnya sudah Ibu baca doa setelah berwudu, kita praktek dari awal, dari niatnya, terus membaca basmalah dan lain sebagainya. Nanti kita praktek ya. Coba perhatikan baik-baik, Ibu bakal praktek, nanti baru kalian praktek satu-satu. Oke? Oke. Setuju? Setuju lah, harus setuju. Tadi kan sesuai dengan kesepakatan dari awal. Setelah doa setelah berwudu, kalian mau berpraktek ya. Jadi Ibu praktek dulu dari awal, perhatikan baik-baik cara berwudu yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Itu adalah yang pertama, niat dalam hati. Niatnya gimana? Niatnya saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Nah setelah itu mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Setelah itu berkumur dan menghirup air dari hidung, lalu mengeluarkannya masing-masing 3 kali. Setelah itu membasuh wajah sebanyak 3 kali, mulai dari batas tumbuhnya rambut hingga dagu, dari telinga ke telinga gitu, dari sini. Oke. Setelah itu membasuh kedua tangan hingga siku-siku, mulai dari tangan kanan sampai dengan tangan kiri sebanyak 3 kali. Mengusap kepala atau seluruhnya sebanyak 1 kali nggak apa-apa. Setelah itu mengusap kedua telinga dari bagian luar sampai bagian dalam. Setelah itu membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki, mulai dari kanan dan setelah itu kiri. Terus apalagi? Membaca doa setelah berwudu. Doa setelah berwudu tadi gimana coba Ibu tadi? Oke, good job, berarti sudah memperhatikan ya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke,
Coba di sini ada yang sudah tahu apa saja hal-hal yang membatalkan wudhu? Oke. Buang angin, Bu, bener banget. Oke. Jadi di sini ada beberapa hal yang membatalkan wudhu, antara lain itu keluar sesuatu dari kubul dan dubur seperti air seni, terus tinja atau angin. Seperti tadi yang dicontohkan, buang angin, Bu. Itu benar banget. Nah, setelah itu apa lagi, Bu, yang membatalkan wudhu? Tidur nyenyak hingga kehilangan kesadaran. Bu, kalau misalnya saya tidurnya duduk kayak gini gimana, Bu? Ya kalau misalnya masih sadar itu tidak batal. Tapi kalau sudah tidak sadar tapi bilangnya masih sadar kok, Bu, berarti itu pura-pura masih sadar padahal sudah batal, sudah tidak sadar, sudah nyenyak tidurnya, sudah mimpi-mimpi. Setelah itu hilang akal karena mabuk, gila atau pingsan. Itu membatalkan wudhu. Setelah itu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan bukan mahram. Misal Selin sama Wahyu tiba-tiba bersentuhan nggak sengaja mau sholat duhur, tiba-tiba bersentuhan tapi nggak sengaja, Bu, gimana, Bu? Ya nggak boleh, itu batal karena bukan mahram. Nah, itu menyentuh kemaluan tanpa sengaja. Nah, atau menyentuh kemaluan tanpa penghalang, keluarnya darah atau nanah menurut sebagian ulama. Oke, jadi pasti banyak yang tahu apa sih, Ibu, itu teori konstruktivistik. Kenapa Ibu dalam pembelajaran kali ini menggunakan teori konstruktivistik? Ya karena teori ini itu membangun pengetahuan kalian sendiri, mulai dari pengalaman, kegiatan, dan interaksi sosial. Contohnya seperti Ibu tadi kan memberikan tema berwudu. Wudu itu kan adalah kegiatan sehari-hari ya. Kalian mau sholat, mau mengaji, mau belajar, itu wudu dulu. Jadi itu kan merupakan pengalaman kalian, kegiatan kalian. Jadi makanya Ibu menggunakan teori ini biar kalian tuh praktek di depan gitu loh. Jadi biar kalian tuh tambah paham. Nah, jadi belajar itu bukan sekedar menerima informasi, tetapi juga membangun apa, Bu? Membangun makna berdasarkan pengalaman yang kalian alami. Contohnya tadi ya berwudu itu tadi. Makanya Ibu kali ini pengen materinya berwudu itu ya sesuai dengan teori ini, agar kalian lebih paham, agar kalian itu lebih aktif, lebih bisa praktek dan seru dan gak ngantuk dan gak buat kalian gitu. Jadi pesan Ibu, kan kalian tadi sudah paham apa saja itu hal yang membatalkan wudhu, pengertian wudhu, tata cara wudhu yang baik dan benar, itu kalian kan sudah paham. Jadi pesan Ibu, nanti kalau ketika kalian sudah terjun ke masyarakat, kalian semisal nih teman kalian belum tahu, kalian kasih tahu tata caranya gini loh, gitu ya. Jadi diterapkan dengan baik dan benar. Dan kita membaca hamdalah karena kita sudah melakukan proses belajar dengan lancar, agar kita selalu bersyukur ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, pembelajaran di pagi hari ini Ibu rasa sudah cukup ya. Kita bertemu di minggu depan lagi dengan materi baru lagi. Sudah jam segini juga. Jadi Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.